Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini secara khusus kami akan belajar di Bible Class Special hari ini membahas satu topik. Kiranya Engkau boleh menolong kami, Engkau boleh mengurapi hamba-Mu secara khusus luar biasa. Engkau bukakan hati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu boleh ada dan menolong kami semuanya. Dan berkati kami semuanya, tolong kami hamba-Mu, dan kami siap belajar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Kasih Tuhan, hari ini kita belajar di Bible Class Special khusus tentang pengadilan takhta putih besar. Nah, kenapa saya membahas Bible Class Special tentang Great White Judgment Throne, pengadilan takhta putih besar ini? Ya, karena ada seseorang yang bertanya, habis tanya tentang kitab kehidupan, ya kita sudah bahas itu kan. Lalu ditanya, kitab-kitab lain itu apa yang dalam kitab Wahyu ini, dalam pengadilan takhta putih besar ini? Jadi saya harus membahas ini, dan itu sebabnya hari ini kita khusus belajar tentang pengadilan takhta putih besar, yang di dalamnya kita bahas tentang kitab-kitab yang dimaksud. Kitab apa saja? Ya, kalau hanya menjawab kitab-kitab saja nggak seru ya. Kita baca ayatnya, pengadilan takhta putih besar dan kitab-kitab apa yang dimaksudkan itu. Kita mulai dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kita bahas tentang pengadilan takhta putih besar ya hari ini ya. Kira-kira apa sih gambarannya ya, deskripsinya ya. Ini penghakiman yang luar biasa betul-betul, yang harus direnungkan. Ini belum terjadi, nanti akan terjadi, tapi betul direnungkan sekarang. Kenapa? Ini pasti menimbulkan keprihatinan ya, mendalam dalam hati kita. Kenapa? Nanti banyak teman, banyak kerabat, orang-orang yang kita kenal akan dihakimi di sini. Kenapa? Karena mereka belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Bukan hanya mereka saja yang diadili ya, tapi semua orang yang sudah mencemooh Tuhan Yesus harus berdiri di pengadilan takhta putih besar ini kalau mereka tidak bertobat dan percaya Yesus. Siapa saja? Pernah dengar kan tentang di salib ada jin kafir? Nah, ini yang ramai, ada netizen menyebut Yesus itu, Tuhan Yesus itu Tuhan abal-abal. Ya, Tuhannya kaum gigolo, Tuhannya kaum lesbian. Ini orang-orang yang mencemooh seperti ini. Nah, ini suatu kejadian yang ramai di India. Yesus minum bir dan merokok. Lalu tuduhan Bible palsu, Roh Kudus, Juru Selamat.
Pernah lihat di YouTube orang yang seperti Yesus waktu disalib, menari-nari dengan gila di jalan, menghina sekali. Orang-orang seperti ini, contoh-contoh yang seperti ini, kalau mereka tidak bertobat dalam Yesus, mereka berdiri di sini. Tiap bulan menurut Open Doors ada 322 orang Kristen dibunuh di dunia ini karena iman mereka. Ingat ya, pembunuh para martir ini juga harus berdiri di sini. Setiap bulan 214 gereja, properti, hak milik, rumah orang Kristen itu dihancurkan. Dan para perusak penghancur ini juga harus berdiri di sini, kata Tuhan. Ada 772 bentuk kekerasan ditujukan melawan kekristenan. Pemukulan, penculikan, pemerkosaan, pemenjaraan, pemaksaan kawin. Tiap bulan di seluruh dunia. Pembenci orang Kristus dan pembenci orang Kristen juga harus berdiri di sini. Tiap orang yang menyangkali keilahian Tuhan Yesus, ketuhanan Tuhan Yesus, harus juga berdiri di sini. Ada buku yang dikarang 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini ada netizen yang berkata kelemahan utama dan satu-satunya masalah seluruh pengikut Paulus itu orang Kristen maksudnya. Tidak mampu membantah Yesus adalah Tuhan dan tidak mampu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang membuat meme seperti ini. Orang saksi Yehova menolak Yesus itu bukan Allah. Orang yang menyangkali Yesus adalah Allah harus berdiri di sini. Ya, ingat ya. Semua orang yang mencemooh, menyangkal keberadaan Tuhan, memberontak atas pemerintahannya, menolak kedaulatannya, dan proses akhirnya menolak anaknya Tuhan Yesus Kristus, harus berdiri di hadapan takhta pengadilan, takhta putih ini untuk dihukum. Kan pertanyaannya, siapa sih yang menghukum? Siapa yang mengadili di sini? Harus dipahami ya, hakimnya. Nah, ada yang mengusulkan bahwa kayaknya Allah Bapa ya, Allah Bapa yang mengadili, bukan Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang mengusulkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa betul seperti ini? Ingat ya, Yohanes pasal 5 ayat 22, firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kesimpulannya sederhana ya, semua penghakiman, semua pengadilan ya dalam bahasa dunia di akhirat sudah diserahkan oleh Bapa, diletakkan oleh Bapa surgawi kepada anaknya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang sempurna. Harus dipahami seperti itu. Jadi, nah ingat ya, ini kan wahyu konteksnya, dan biarlah kitab Wahyu menjawab sendiri. Nah, dalam pasal 5 Yohanes itu dapat penglihatan ya, dan dia melihat tentang gulungan dengan 7 meterai. Lalu dia berkata, siapa yang layak membuka gulungan kitab meterai ini? Anak domba yang telah disembelih, dialah yang satu-satunya yang berhak membuka meterai-meterai itu. Nah, sesuai dengan konteks ini ya, berarti kita bisa melihat ya, Injil Yohanes tadi itu mengatakan, balik lagi ya, Injil Yohanes di sini mengatakan Bapa tidak menghakimi. Dari konteks kitab Wahyu, segala ada frasa kuasa itu berada dalam tangan anak domba, karena dia sudah mengalahkan iblis, setan, dia sudah mengalahkan dosa di atas kayu salib,
Dan dia berhak untuk menghakimi. Ingat, dia Allah sejati dan manusia sejati. Dan ini yang membuat kita, anak domba Yesus Kristus itu adalah satu-satunya, hanya satu-satunya yang memenuhi syarat, yang layak dalam syarat ayat ini ya, untuk menghakimi berdasarkan kemanusiaannya yang tidak berdosa, dan dia sudah mengalahkan iblis setan dan dosa di atas kayu salib itu. Dan ingat ya, masih banyak referensi lain ya. Tadi itu kan Yohanes pasal 5 ayat 22, ayat 27. Pasal 9 ayat 29. Kisah Rasul 10 ayat 42. Pasal 17 ayat 31. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 5. Hakim satu-satunya, Yesus Kristus. Jadi sudah paham ya, saudara sudah pada track yang betul, pada jalur yang benar. Kalau saudara percaya Yesus, ingat ya, Yesus itu yang menyelamatkan, tapi dia juga menghakimi dunia. Kita aman dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Next. Why? Kenapa sih ini disebut takhta putih besar? Pengadilan takhta putih besar. Kenapa disebut pengadilan takhta putih besar itu? Ingat ya, kita bilang takhta. Kata takhta itu muncul 30 kali, lebih dari 30 kali dalam kitab Wahyu. Tapi ingat ya, takhta-takhta itu berbeda. Jadi takhta putih besar ini tidak sama dengan takhta yang di pasal 5. Ada banyak takhta-takhta dalam kitab Wahyu ya. Berbeda. Kenapa takhta ini? Nah, kata takhta ini dalam pasal ini Tuhan Yesus Kristus akan duduk dalam keagungan yang mutlak. Dengan keadilan yang sempurna, dengan otoritas yang berdaulat. Ini penghakiman terakhir. Dia menyerahkan segala, semua yang diadili di sini. Siapa? Yang tadi itu yang sudah kita bahas. Selama-lamanya. Dan dalam penghukuman kekal, lautan api yang kekal kita sebut neraka yang kekal itu. Paham? Nah, takhta. Lalu putih. Ingat, putih itu gambaran tampilan tertinggi ya. Tanpa celah. Gambaran kebenaran. Gambaran keadilan Allah yang sempurna. Dalam sepanjang sejarah Alkitab, Allah itu mengajar manusia kamu harus punya kebenaran. Hidup benar. Hidup benar dari kebenaran, bukan dari kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah. Karena Allah adalah suci, putih ya. Kita bisa gambarkan seperti itu. Jadi pandangan Tuhan Allah itu adalah murni, suci, putih. Dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa memandang kejahatan, dan tidak bisa membiarkan dosa. Nah, dalam Habakuk pasal 1 ayat 13, kita baca ya, Habakuk 1 ayat 13a, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi ini fakta ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang yang mana? Dari pasal 1, 2, dan 3 kitab Roma. Orang ateis, orang yang tidak beragama, orang yang punya nurani, orang beragama, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hukuman dosa, mati kekal. Kematian kedua itu adalah terpisah dari Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Roma 6 ayat 23, Efesus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di situ. Jadi fakta-fakta ini
itu menjadi jelas nanti dalam pengadilan ini, di pengadilan terakhir ini, pengadilan takhta putih besar ini. Dan di pengadilan ini akan fakta ini akan membuktikan bagi semua individu yang diadili, mereka tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa berdalih. Oh, aku orang baik, aku orang suci, aku orang benar. Suci, benar, saleh menurut pemandangannya sendiri. Standar kebenaran itu adalah standar Allah. Putih. Nah, next kita bilang besar. Nah, kata Yunani dipakai kata megas. Ya, masih dipakai sekarang ya. Mega mall, mega pixel, mega ya. Mega itu konotasi yang pertama besar dalam ukuran, dalam luas. Jadi ini pengadilan terbesar, pengadilan yang terluas. Megas dalam intensitas, dalam derajat. Megas dalam arti pangkat, martabat, kedudukan. Nah, jadi kata besar di sini gabungan 3 konotasi ini ya. Ukurannya besar, luasnya besar, intensitasnya, derajatnya besar, tingkatnya, pangkatnya, kedudukannya, kepentingannya sangat besar dan luar biasa seperti itu. Jadi ini penghakiman terakhir dan menghakimi, tidak ada lagi penghakiman sesudah itu. Ini menutup masa semua penghakiman untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penghakiman. Lalu memangnya ada pengadilan apa lagi? Nanti kita lihat sejenak sesudah ini ya. Jadi di sini saya balik lagi ya. Pengadilan takhta putih besar. Nasib semua orang yang tidak percaya, nasib orang yang menghina, nasib orang yang mencemooh, menyangkal, menolak kepada Kristus dari segala masa, segala abad, segala zaman, dari zamannya Kain sampai pemberontakan di akhir kerajaan 1000 tahun. Masih belum selesai, belum terjadi. Itu ditentukan di sini. Karena mereka dihukum kepada kekekalan seperti ini. Jadi di pengadilan takhta putih besar ini Tuhan tunjukkan bukti-bukti yang sah dan pengungkapan-pengungkapan yang sah bahwa kamu semuanya layak masuk neraka. Ya. Pertanyaan berikutnya. Lalu kapan pengadilan takhta putih besar ini? Di mana pengadilan ini terjadi? Jadi pertanyaannya kapan? Kapan terjadi? Jawabannya kita lihat dari kitab, struktur kitab Wahyu ya. Kalau kita gambarkan, diceritakan tentang ada tribulasi, 7 tahun tribulasi di pasal 6 ayat 1 sampai 19, pasal 19 ayat 10 ya, menceritakan tentang masa antikris, tentang hukuman Tuhan, masa kesusahan Yakub yang sudah dibuatkan. Ini pasal 6 sampai 19. Berarti belum. Nah, lalu ada second coming atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Makanya akronimnya KKKK, keempat ya. Kedatangan Kristus kedua kali, atau namanya kita bilang second coming. Itu pasal 19. Yesus datang bersama kita orang kudusnya dari sorga, turun ke bumi, mengalahkan antikris dalam perang Harmagedon, menghukum seluruh dunia yang sesat tidak percaya. Nah, sesudah itu masuk KST. Apa itu? Kerajaan 1000 tahun damai. Namanya milenium. Literal 1000 tahun. Sesudah Yesus datang ke dunia, mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Jadi ada cerita kerajaan milenium di situ. Terbatas waktu kita ya. Lalu ada penghukuman iblis. Pengadilan iblis. Iblis dihukum selama-lamanya, dimasukkan ke dalam jurang maut,
Dimeteraikan di situ, dirantai untuk selama-lamanya. Itu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Nah, disinilah terjadi namanya pengadilan takhta putih besar ini, yang kita bahas sekarang. Jadi kita lihat ya timelinenya. Pengadilan takhta putih besar itu ditaruh di belakang. Habis ini kita belajar tentang pengadilan, 5 macam pengadilan ya. Oke. Jadi sesudah pengadilan takhta putih besar yang ini, sesudah ini baru Tuhan selesai, baru Tuhan menciptakan langit baru, surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi ini tidak akan terjadi sebelum pengadilan takhta putih besar terjadi. Mesti dipahami ya. Nah, ada frasa dalam authorized version, versi yang terotorisasi dalam bahasa Inggris, the earth and the heaven fled away. Langit itu dan bumi itu, langit atau surga, langit dan surga dan bumi fled away, melarikan diri. Nah, ini bahasa Yunani kata-kata pheugo. Memang bisa diterjemahkan melenyap, melarikan diri, menyelamatkan diri, atau menghilang, atau lenyap. Nah, ingat ya, melarikan diri itu berarti secara metafora untuk penghancuran tatanan lengkap ya, fisik bumi. Bumi semuanya, unsur-unsur bumi, langit, dan langit itu ada 3 ya dalam teologi orang Yahudi ya. Langit itu tempat angkasa kita, tempat ada apa? Atmosfer ini loh. Ada burung terbang, ada awan, itu langit pertama. Ada langit kedua, tempat planet alam semesta. Ini loh, planet, bintang, matahari, ya, luar angkasa kalau kita bilang. Lalu langit ketiga itu surga. Makanya kenapa Alkitab mengatakan uranu, langit, diterjemahkan langit bisa diterjemahkan surga. Jadi kita bisa paham ini ya, langit, bumi, alam semesta dihancurkan oleh Tuhan. Makanya sesudah pengadilan takhta putih besar, masuk pasal 21 ayat 1. Lalu aku siapa? Yohanes yang dapat penglihatan nilai ya. Lalu aku melihat langit yang baru, langit tiga lapis. Makanya Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan surga, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan langit. Sebetulnya 3 lapis itu ya. Aku melihat, kalau saya menerjemahkannya begini, lalu aku melihat surga, langit yang baru dan bumi yang baru, sebab surga, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ingat ya, atmosfer kita sudah tidak ada. Apalagi bumi, langit, semua tata surya plus langit ketiga, surga, berlalu. Tidak ada lagi. Kenapa surga dihancurkan Tuhan? Nah, ingat ya, banyak sekali referensi dalam Alkitab yang menunjukkan bumi dan langit dan surga yang seperti yang kita diami sekarang, yang kita ketahui, itu akan dihancurkan. Kalau sudah sempat, nanti sudah dengar ini ya, mau baca, di freeze ya, di pause, baca satu per satu ayatnya. Terbatas waktu kita ya. Yesaya 51 ayat 6, 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 11, Matius 24 ayat 31, Markus ayat 13 ayat 31, Lukas 16 ayat 17, Lukas 21 ayat 33, 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Ingat. Makanya dalam versi terjemahan baru Alkitab kita bahasa Indonesia jelas dikatakan,
dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan surga, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bahasa Inggris menerjemahkan melarikan diri, bahasa Indonesia menerjemahkan lenyap. Karena dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa dimusnahkan? Karena kekudusan Tuhan. Setelah selesai semuanya, Tuhan ciptakan lagi yang baru seperti itu. Jadi dari referensi ini, tadi itu kan kapan, sekarang kita bahas tentang tempatnya. Tempatnya di mana? Pasti di suatu tempat ya, tapi tempat itu tidak diketahui. Kenapa? Ini masa transisi antara apa? Ingat ya, transisinya seperti ini ya. Langit, bumi, surga, musnah yang lama. Yang kita diami sekarang ini bumi, tidak ada. Lalu dalam kronologis peristiwa pengadilan takhta putih besar. Tapi langitnya, buminya, surganya tidak ada. Tapi bukan di langit baru, surga baru, bumi baru, karena bumi belum diciptakan. Nah, di antara ini ada pengadilan takhta putih besar ini. Saya kasih clue sederhana seperti ini. Jadi pengadilan ini seperti penutup semua pengadilan, ya. Dan karena mau masuk ke dalam kekekalan, bagi orang tidak percaya masuk neraka kekal, bagi orang yang percaya kepada Yesus masuk surga kekal, bumi baru, Yerusalem baru. Pengadilan ini tidak akan mencemarkan yang baru itu. Bisa paham ya? Itu menutup semuanya seperti itu. Tadi itu sudah dibahas, tapi kita mau bahas sedikit lagi ya. Jadi siapa saja yang diadili? Siapa saja? Ingat ya, tadi itu saya sudah bahas. Tapi masih ada juga sih, patut disadari bahwa ada banyak orang Kristen yang takut, tidak paham. Kenapa? Ketakutannya, karena ada beberapa doktrin yang mengajarkan semua orang akan dikumpulkan di sini, termasuk orang Kristen, termasuk orang Israel, dan diadili bersama-sama. Orang yang tidak percaya diadili di sini. Orang Israel juga apakah diadili di sini? Malaikat dan iblis yang jatuh dalam dosa, yang memberontak kepada Tuhan, apakah diadili di sini? Jawaban kita sederhana. Orang percaya di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya yang sudah lahir baru dalam Yesus tidak diadili di sini. Pegang itu. Ingat, karena sebelumnya sudah ada 4 pengadilan. Jadi yang sudah diadili sebelumnya, ingat ya, Alkitab kan bilang, Ibrani, manusia ditetapkan mati 1 kali dan sesudah itu dihakimi. Tidak perlu dihakimi kedua kalinya, ketiga kalinya. Cukup 1 kali pengadilan untuk menentukan nasibnya. Ini ya, 5 macam pengadilan. Yang pertama yang diadili pertama kali itu siapa? Gereja. Ingat ya, kalau saya bilang gereja itu berarti orang Kristen yang lahir baru dalam Yesus, yang sudah bertobat dalam Yesus. Nah, pengadilan gereja orang percaya itu di pengadilan namanya Bema. Bema itu kursi pengadilan Kristus. Terbatas waktu kita ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, kapan kejadiannya? Kita diangkat sebelum tribulasi, sebelum 7 tahun antikris, diangkat, bertemu Yesus, masuk surga, lalu masuk Bema ini. Jadi kita tidak masuk tribulasi, kita diangkat, bertemu Yesus dalam pengangkatan, masuk surga, lalu masuk pengadilan ini. Nah, pengadilan Bema, pengadilan orang Kristen ini, orang percaya ini yang lahir baru dalam Yesus, tidak menentukan surga dan neraka, tapi menentukan upah, mahkota, reward, hadiah. Makanya banyak nas Alkitab mengatakan jangan ada seorang pun yang mengambil upahmu.
pertahankan upah kita. Jadi orang Kristen tidak diadili lagi. Cukup sekali ini saja. Sesudah itu masuk 7 tahun dan ada 2 saksi yang bersaksi di Israel dan itu membuahkan kelompok-kelompok Israel yang percaya. Lalu Yesus datang kembali dan setelah Yesus datang kembali dalam mau mendirikan ke 1000 tahun, ada namanya pengadilan Israel. Sesudah second coming, kedatangan Kristus kedua kalinya. Untuk apa? Menentukan orang Israel yang masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, sesudah itu ada pengadilan bangsa-bangsa. Ini sequel ya. Habis Israel, bangsa-bangsa. Dan ingat, bangsa-bangsa ini bukan kita. Bangsa-bangsa yang percaya di masa 7 tahun antikris. Kesempatan kedua, tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masa aniaya. Ingat ya, bangsa-bangsa ini bukan gereja. Gereja sudah diadili. Nah, habis itu ada pengadilan iblis, malaikat yang jatuh. Ini di akhir kerajaan 1000 tahun. Iblis diadili di sini. Lalu ada pengadilan terakhir pamungkas, namanya pengadilan takhta putih besar. Yang sekarang kita bahas ini. Saya kembalikan di sini. Ingat ya, jadi yang sudah diadili, tidak perlu diadili lagi di sini. Kita sudah diadili, Israel sudah, bangsa-bangsa, iblis, ini khusus ada pengadilan takhta putih besar. Paham ya? Jadi jangan takut. Ya, jangan mau ditakut-takutin. Orang percaya tidak akan diadili di, saya kasih akronim PTBB, Pengadilan Takhta Putih Besar ini. Pegang itu, pahami itu. Jadi yang dihakimi ini siapa? Mbak Ayu pasal 20 ayat 11, semua orang yang mati yang tidak percaya kepada Yesus dari segala abad dan zaman. Orang yang mati di luar Yesus, tidak percaya, di PL. Ingat ya, saya membayangkan hitam ini Seol atau Hades, dunia orang mati, orang yang tidak percaya, disimpan di sini. Lalu Yesus datang menebus, menggenapi apa yang dalam PL, masa gereja, masa anugerah terjadi. Nah ingat, kita kan percaya. Yang tidak percaya dari segala di masa gereja 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai kita diangkat, mereka masuk Hades, dunia orang mati. Nanti diadili terakhir di pengadilan takhta putih besar ini. Jadi yang warna putih ini diadili di sana. Lihat ya, sesudah masa gereja ada masa rapture, kita ketemu Kristus. Ngapain? Kita masuk di Bema. Bema yang tadi itu saya bilang tadi adalah pengadilan orang percaya, kursi pengadilan Kristus. Dunia masuk 7 tahun, tapi ada penginjilan di sini. Kita tidak masuk, kita sudah bersama Kristus. Ada Israel yang percaya, ada bangsa-bangsa yang percaya. Itu sebabnya dalam KKKK, second coming, kedatangan Kristus kedua kalinya, sesudah pernikahan anak domba, dalam perang Harmagedon, ada pengadilan Israel, ada pengadilan bangsa-bangsa. Jadi ada pengadilan satu, gereja, Israel yang percaya dan bangsa-bangsa yang percaya dari 7 tahun, mereka masuk 1000 tahun. Yang tidak percaya, masuk Hades, dunia orang mati. Ada orang yang tinggal di kerajaan 1000 tahun, dan ada orang-orang yang lahir di 1000 tahun, yang dari 7 tahun aman, sudah diadili di Israel dan bangsa-bangsa. Tapi ada orang-orang yang lahir di sini yang belum percaya Yesus, lalu mati, dihukum, masuk Hades juga. Jadi saya ulangi lagi ya, yang dari PL, yang tidak percaya Yesus, dari gereja yang tidak percaya Yesus, yang dari 7 tahun tidak percaya Yesus, yang dari 1000 tahun
diadili di sini. Pengadilan PTB, Takhta Putih Besar. Nah, sebelumnya ada pengadilan malaikat. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 yang di luar Yesus diadili di sini. Pengadilan Takhta Putih Besar ini. Paham ya? Siapa yang diadili? Berasal dari mana? Nah, tadi itu yang kita baca, laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Pakai kata Yunani thalassa. Itu mereka yang mati di laut, mereka yang nggak dikubur di bumi, di darat maksudnya. Ingat ya, penyebutan laut itu menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Ini memperjelas ya, seberapa hancurnya tubuh yang di dalam laut. Saya pernah nggak saudara melihat satu berita ketika pesawat Lion Air dan Air Asia rasanya ya, saya lupa Air Asia atau Lion Air, ketika jatuh lalu mulai upaya penyelamatan dalam hanya beberapa hari. Tubuhnya, kepalanya itu diangkat, itu terlihat jelas itu tengkorak. Apalagi yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun di laut. Dada mungkin sudah habis hilang. Tapi Alkitab tetap mengatakan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Nanti saya terangkan ya, Tuhan membangkitkan tubuh mereka. Ingat ya, saya balik lagi di sini loh. Ini loh, roh jiwa mereka yang mati di luar Yesus masuk di Hades. Sejenis neraka ya, tempat hukuman siksaan. Dari zaman gereja masuk Hades, masuk Hades, masuk Hades. Dan ayat ini menolong kita, tubuhnya juga dibangkitkan. Karena roh jiwanya kan sudah di sini. Roh jiwanya masuk Hades, roh jiwanya masuk Hades, roh jiwanya masuk Hades, roh jiwanya masuk Hades. Sekarang tubuhnya, kalau mati di laut, dibangkitkan Tuhan. Apalagi? Maut. Maut pakai kata thanatos. Maut itu artinya kematian. Ini bicara orang yang bukan dari laut ya, dikubur di dalam tanah. Mau dikremasi, mau dikubur, mau digeletakkan, mau hilang di tengah hutan, atau dimusnahkan di mana tempat, atau meninggal dengan cara apapun di bumi ini, nanti diserahkan. Maut akan menyerahkan di pengadilan Takhta Putih Besar ini. Ingat ya, maut, thanatos, kematian, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Seberapa pun hancurnya, Pak, sudah tidak ada bekasnya loh Pak. Ya, makanya kenapa diserahkan? Karena Tuhan bangkitkan untuk masuk ya di pengadilan ini. Berikutnya, kerajaan maut, diterjemahkan Hades. Referensi Paul itu referensi perjanjian lama itu namanya Sheol. Nah, kalau Sheol itu bagi orang Israel itu ada dua ya. Sheol itu upper dan lower. Upper dunia orang mati atas, ya kayak Daud pergi ke dunia orang mati atas, Firdaus. Lower, Sheol, dunia orang mati bawah. Itu sama seperti Hades, seperti kita ruang tunggu neraka. Jadi kerajaan maut atau Hades itu referensi ruang tunggu untuk setiap jiwa roh orang yang meninggal, yang tidak diselamatkan oleh Tuhan dan mengalami dihukum siksaan, penderitaan sejenis neraka. Apanya? Jiwa rohnya. Kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi kebangkitan kedua ini ya, kalau orang percaya dibangkitkan waktu rapture,
tubuhnya diciptakan baru, ketemu roh jiwanya, keselamatan sempurna dari Tuhan. Prosesi masuk surga itu orang percaya ya, lalu masuk bema pengadilan, terima mahkota atau tidak. Tapi pengadilan takhta putih besar ini ceritanya hampir sama. Orang yang tidak percaya, yang tadi itu gambar panah ke bawah itu semuanya, itu kan roh jiwanya di Hades. Nah, dipersatukan kembali dengan tubuhnya. Tubuhnya diciptakan seberapapun hancur, tidak ada, diperhadapkan masuk di pengadilan ini. Khusus. Ingat ya, bahkan orang yang tidak percaya sekalipun punya tubuh kebangkitan tapi tidak binasa. Karena nanti masuk tubuh jiwa roh harus masuk ke neraka kekal. Saudara baca Alkitab ya. Penderitaan ratap tangis dan kertak gigi. Bicara roh, tubuh, jiwa. Jiwa merindukan ketemu orang kaya itu mau ketemu ketemu dengan Lazarus. Kertak gigi, bicara penderitaan tubuh, fisik. Jadi dibangkitkan untuk masuk pengadilan takhta putih besar ini. Terakhir berujung kepada hukuman maut. Nah, ada frasa ya yang kita baca tadi itu. Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Ingat ya, tidak ada seorang pun yang dikecualikan, diistimewakan. Semua orang yang sudah mati dalam sejarah manusia, ingat ya, dari zamannya Kain, yang mati di luar Yesus, mau status mereka pejabat, raja, pahlawan, atau dia penjahat, orang biasa, tokoh agama, tokoh politik, ekonominya kaya raya, orang miskin, moralnya baik, moralnya sampai bejat, penjahat, pembunuh, semuanya harus berdiri di hadapan takhta ini untuk menghadapi pengadilan Yesus Kristus di pengadilan takhta putih besar ini. Kalau kata besar kita bisa paham, tapi kata kecil ini yang jadi pertanyaan buat kita. Mikros, pakai kata Yunani mikros ya, itu 30 kali dalam PB. Kata mikros dalam Alkitab kita diterjemahkan orang muda, tapi bisa juga diterjemahkan anak kecil, anak yang lemah, anak yang paling kecil diperbandingkan dengan anak yang besar, atau orang pendek seperti Sakius. Nah, ini menolong kita bagaimana dengan keselamatan anak atau bayi yang meninggal sebelum mereka bisa mengerti. Ayat ini kita bisa menolong kita untuk bisa paham ya. Anak kecil diadili juga di sini. Apakah semua bayi masuk surga? Ada beberapa pendapat ya katakan, ya. Tapi apakah semua anak masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada saya ya, dasar pengadilan. Tapi dasar pengadilan ini saya mau keluarkan frasa di sini. Ini menjawab pertanyaan kemaadilan Isa Al-Masih. Kemaadilan Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus sudah ditentukan oleh Bapa satu-satunya yang berhak dan layak menghakimi. Ini pertanyaan banyak orang ya. Orang itu belum percaya Yesus, lalu masuk neraka. Nah, sementara orang ini kan mungkin orang ini di luar pulau, di pulau terpencil, suku terasing, tidak pernah dengar Injil, tidak punya agama. Masa Allah itu yang maha kasih, maha adil, orang ini masuk neraka? Ini jawabannya. Lalu dibuka semua kitab. Nah, ini pertanyaan yang diajukan kepada saya, yang membuat saya membuat Bible Class spesial ini ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan yang kedua, juga
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi dasar penghakiman ini adalah ada 2 set buku yang dibuka. Set yang pertama, set buku yang jamak, beberapa buku. Dan set yang kedua, tunggal, cuman 1 buku, namanya buku kitab kehidupan, atau buku atau kitab kehidupan seperti itu. Ingat ya, mereka dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan pada apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perbuatan dari kata Yunani namanya ergon. Netral ya, orang Kristen mengerjakan pekerjaan perbuatan yang baik, ergon. Jadi ini ergon itu netral ya, bukannya artinya negatif, netral. Bisa baik, bisa dipakai perbuatan buruk. Jadi ergon itu mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan, perbuatannya, tindakannya, pekerjaannya. Berapa penggunaan dalam Alkitab ya? Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan jahat, bisa pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak berubah, perbuatan yang fasik, perbuatan kegelapan, atau works of the law. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan isi hukum Taurat ini ada tertulis dalam hati. Tapi dalam bahasa Inggris jelas sekali ya, works of the law, perbuatan hukum, perbuatan Taurat. Perbuatan apa ya? Taurat itu hukum agama seperti itu. Nah, ini yang bikin penasaran kan? Ingatlah, balik lagi yang tadi itu. Dibuka, nah ini pertanyaan tadi itu. Semua kitab. Ya, kita bisa melihat, penasaran kan? Itu kitab apa sih yang dimaksudkan di sini? Saya menemukan dalam Alkitab ada namanya daftar, namanya buku atau kitab suara hati atau hati nurani. Gini, ada banyak orang di dunia ini tidak punya agama. Ingat ya, dari zamannya Kain sampai mungkin 1 abad yang lalu, bahkan mungkin di daerah terpencil, di suku-suku terasing itu mereka tidak punya agama. Betul gak? Setuju ya? Tapi meskipun orang itu tidak punya hukum agama, apalagi mengenal Yesus, tidak kenal, tapi orang itu masih punya suara hati nurani. Suara hati. Semua orang punya namanya hati nurani itu. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Kita punya namanya hati nurani itu. Roma pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi ingat ya, ingat, hukum Taurat ini digambarkan orang Israel. Orang Israel kan punya agama, punya Taurat, punya kitab Taurat, kitab kepercayaan. Tapi orang yang tidak punya agama, mereka punya kitab agama yang tertulis dalam hati mereka, namanya suara hati nurani. Ngerti ya? Mencuri itu jahat, tidak usah diajarin. Kalau kita menipu, itu perbuatan jahat. Hati nurani berkata, jangan, tidak boleh melakukan itu. Makanya seringkali ada konflik batin, karena kita punya hati nurani. Nah, balik lagi ya, mereka semua diadili dan dibuka oleh semua kitab. Salah satunya kitab nurani. Nah, Tuhan bilang, kamu punya nurani. Nuranimu berkata jangan dilakukan, tapi engkau melanggar nuranimu sendiri. Jadi dibukakan Tuhan ceritanya dari awal sampai akhir. Mungkin dari umur 4 tahun, 5 tahun, terus sampai dia meninggal mungkin umur 80, 90, ada umur 40, 50. Kamu suka melawan nuranimu yang baik, bersih itu.
Kita pertama keputusannya, kitab nuranimu saja kamu langgar. Kamu tahu itu salah tapi kamu lakukan. Kamu tahu itu tidak baik tapi kamu langgar. Kita pertama membuktikan kamu layak masuk neraka. Kitab yang kedua, kata-kata manusia. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jadi kitab yang kedua itu mencatat tentang kata-kata kita. Dan banyak kata-kata sia-sia. Hujat kepada Tuhan, makian, fitnahan, blasfemi. Wow, banyak hal. Omongan kepada orang lain, sesama kita yang jahat, dipertanggungjawabkan semuanya. Kitab kedua pun tanpa Yesus sekalipun kamu layak masuk neraka. Paham? Keadilan Tuhan dinyatakan ya. Kitab ketiga, kitab perbuatan tersembunyi. Roma pasal 2 ayat 16. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, engkau melakukan hal-hal yang sama juga. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ini bicara motif ya. Di depan kita senyum, tapi dalamnya busuk jahat. Di luar hahaha, tapi dalamnya banyak makian. Ngomongnya kasih, tapi hatinya ingin membunuh. Dan Tuhan tunjukkan, kitab ketiga dibuka, perbuatan tersembunyimu, motivasimu yang tidak bisa dilihat orang. Dan ingat, Allah Maha Tahu. Orang lain pandang kamu orang baik, orang saleh, orang jujur. Tapi Tuhan berkata, enggak. Kitab ketiga, kitab 1, kitab 2, kitab 3, kamu layak masuk neraka. Paham enggak? Adil enggak Tuhan Yesus? Ini di luar Alkitab, di luar enggak percaya Yesus, sudah layak masuk neraka. Kitab yang keempat, perbuatan sosial. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 11 ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Kalau di 2 Korintus ini ceritanya tentang iblis ya. Orang yang itu iblis. Dan ingat, orang yang pro sama iblis, pelayannya itu kayaknya pelayan kebenaran. Hidupnya seperti orang suci, orang benar. Tapi Tuhan berkata, enggak. Yang Matius ini, ingat ya, Tuhan perhatikan perbuatan baik mereka, perbuatan jahat mereka, perbuatan sosial mereka.
Kitab keempat membuktikan bahwa kamu layak masuk neraka. Kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4. Kitab kelima, kitab kepercayaan. Nah, sekarang ini kitab kelima ini mewakili orang-orang beragama. Ya, termasuk agama Kristen. Ada orang yang beragama Kristen tapi belum lahir baru, belum bertobat sungguh-sungguh, hanya beragama Kristen. Masih banyak ya kepercayaan di Indonesia ya, ada beberapa macam agama. Lihat ya, banyak orang beragama, dan orang beragama biasanya selalu punya kitab masing-masing. Tidak pernah tahu Alkitab, tidak pernah tahu Tuhan Yesus. Diadili dengan apa? Ya kitab agamanya mereka. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Roma pasal 2 ayat 11 sampai 12. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Ingat ya, ini ceritanya orang Israel kan punya hukum agama namanya Taurat. Nah, kalau orang Kristen, hukum agamanya apa? Alkitab. Orang Muslim hukum agamanya Al-Quran. Dan banyak agama-agama yang lain punya kitab-kitab mereka. Saya balik lagi di sini ya. Sebab saya terjemahkan dengan bahasa saya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum agama, kitabnya sendiri, akan binasa tanpa hukum agamanya, hukum Taurat itu. Israel agama, pakai Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, hukum agamanya, akan dihakimi dengan hukum agama itu. Bisa paham sekarang? Jadi semua orang beragama diadili Tuhan dengan kitab kepercayaan mereka sendiri. Dan ingat, kamu percaya hukum agamamu ini, tapi kamu melanggar hukum agamamu ini. Kalau orang tidak punya agama, dihakimi nomor 1, 2, 3, 4. Saya tidak bisa menemukan lagi yang lain. Mungkin kalau ada orang yang bisa menemukan, bisa menambahkan. Nah, tapi kalau orang beragama, diadili dengan hukum agama, hukum buku pertama 1, 2, 3, 4, 5. Hukum agamamu sendiri yang kamu percayai, kamu langgar, kamu memberontak. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, hukum agama, akan dihakimi dengan hukum Taurat atau hukum agamanya itu. Hukum agamamu sendiri mengatakan kamu masuk neraka. Baru kita pamungkas kitab kehidupan. Banyak ya ayatnya ya. Apa itu kitab kehidupan? Itu kitab yang mencantumkan nama-nama orang yang tercantum akan hidup bersama-sama dengan Allah di kekekalan di surga selama-lamanya. Ini daftar nama-nama orang yang sudah selamat. Kitab kehidupan anak domba, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jadi kitab pamungkas dibuka, di takhta putih, kitab pamungkas, kitab kehidupan sebagai penutup. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu tidak punya pembenaran dalam Kristus. Kamu tidak bisa diterima di hadapan Allah. Kamu harus dibuang ke dalam lautan yang kekal. Tapi bukan itu saja. Ingat, 5 kitab yang sebelumnya tanpa perlu melihat, tanda petik ya, tanpa perlu mempertimbangkan kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak kenal Yesus, kamu sudah layak masuk neraka. Tapi tetap dibuka harus buku terakhir ini, pamungkas, kitab kehidupan. Kamu tidak percaya Yesus. Tapi bukan pertimbangan ini saja, tapi pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu. Jadi ingat ya, keadilan Allah, siapa bilang Tuhan Yesus tidak maha adil? Keadilan Allah, Yesus Kristus, dinyatakan dalam 2 dasar, dua kitab ini. Yang satu jamak, beberapa kitab, yang satu tunggal, kitab kehidupan. Ya, rangkuman, ingat, kitab suara hati, kitab kata-kata, kitab perbuatan tersembunyi, perbuatan sosial, kepercayaan, dan kitab kehidupan. Nah, kalau saudara mau sedikit lebih dalam yang belum pernah mendengar tentang kehidupan, kitab kehidupan dicatat atau dihapus, sudah bisa cari di channel YouTube ya. Oke, terakhir,
Hasilnya, apa hasil pengadilan ini? Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pahami ya? Hasil akhir pengadilan takhta putih besar ini tidak berhubungan penentuan orang yang diadili sini diselamatkan masuk surga atau masuk neraka. Ingat, yang diadili ini semua orang sesat dan tidak percaya Yesus dari segala abad dan zaman. Semuanya berakhir pada penghukuman kekal, lautan api, neraka kekal. Jadi kalau ada pendapat pengadilan takhta putih besar ada yang bisa masuk surga atau tidak, itu salah besar. Sebetulnya ada dua hamba Tuhan besar yang berkata bahwa mati di luar Yesus bisa masuk surga, atau sesudah kematian masih ada bisa diselamatkan. Sedih sekali saya, ya. Ingat, khusus ini untuk mengadili orang-orang yang tidak percaya, dan mereka semua yang dihukum ini sesuai perbuatan mereka, itu menentukan hukuman. Jadi penekarannya satu ya, mati kedua, pemisahan dari Allah selama-lamanya. Yang kedua menentukan tingkat hukuman neraka bagi orang sesat ini. Ada 3 yang dibuang di neraka kekal di lautan api. Yang pertama disebut maut, kematian, kerajaan maut, Hades. Ingat ya, ini ruang tunggu sementara orang yang mati di luar Yesus. Lalu semua orang yang diadili di pengadilan takhta putih besar ini dilemparkan kepada kematian kedua. Nah, ini pertanyaan banyak orang ya. Kenapa maut atau kematian, Thanatos ini, dan kerajaan maut atau Hades, neraka ini, neraka sementara itu harus dihukum? Jawabannya sederhana ya. Maut dan kerajaan maut itu adalah kuasa terakhir, musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan dalam 1 Korintus pasal 15. Apa? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Bisa paham sekarang? Jadi, kenapa maut dan kerajaan maut mesti dikalahkan, dihukum? Karena ini dinubuatkan. Tidak ada lagi kematian dan neraka sesudah ini masuk ke kekekalan. Makanya ini masa transisi. Nah, sekarang ini penerapan buat kita ya. Di dunia sekarang ini, lihat ya, ada beberapa penghukuman yang dilaksanakan oleh negara-negara, termasuk Indonesia dan negara Amerika dan semuanya ya. Dan tiap tahun ribuan penjahat bisa lolos. Koruptor, pembunuh, pemerkosa, orang yang menghina agama Kristen, menghina Alkitab, mengenai Yesus, lolos. Dibiarkan atau tidak diketahui pihak yang berwajib. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hukuman ini. Pegang firman Tuhan. Pertanyaan terakhir, di mana Anda akan menghabiskan hidupmu di kekekalan? Terima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatmu. Milikilah hidup yang kekal. Engkau akan diangkat dan tidak akan dihukum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami untuk belajar dan mempelajari dalam pengadilan takhta putih besar. Karena ada pertanyaan tentang kitab-kitab yang ada di situ. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami, menolong kami semuanya, supaya kami boleh mengerti dan paham. Kami boleh diberkati. Kami boleh betul-betul merasakan penghiburan yang luar biasa. Bahwa keselamatan dari Tuhan itu luar biasa.
Dan bila kami bisa merenungkan di mana kami akan berakhir di kekekalan, tapi juga mendorong kami membawa berita Injil keselamatan-Mu kepada saudara kami yang belum mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Biar kami boleh menjadi berkat, jadi alat-Mu memenangkan mereka semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat rohani jasmani melimpah dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.